Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Wahyuni dengan nomor BP 21010002 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir yang berjudul Analisis Cost Volume Profit untuk perencanaan laba pada UMKM Pabrik Tahu Sumedang kayangan Bapak Agus. Bab 1, latar belakang, terdiri dari pelaku usaha harus memiliki strategi dalam memperhatikan pasar, salah satunya dengan meningkatkan volume penjualan dan meminimalisirkan biaya-biaya agar tidak terjadi kerugian sehingga nantinya bisa mendapatkan keuntungan. Pelaku usaha dapat menentukan perencanaan laba terlebih dahulu pada usahanya. Salah satu UMKM yang ingin meningkatkan laba usahanya tertarik untuk menganalisis hal tersebut melalui analisis Cost Volume Profit atau CVP. Selanjutnya, rumusan masalah terdiri dari dua. Yang pertama, bagaimanakah analisis perhitungan Cost Volume Profit pada UMKM Pabrik Tahu Sumedang kayangan Bapak Agus. Yang kedua, berapakah pendapatan yang harus diperoleh UMKM Pabrik Tahu Bapak Agus agar dapat mencapai target laba yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Terdapat dua. Yang pertama, untuk mengetahui perhitungan Cost Volume Profit pada UMKM Pabrik Tahu Sumedang kayangan Bapak Agus. Yang kedua, untuk mengetahui pendapatan yang harus diperoleh UMKM Pabrik Tahu Sumedang kayangan Bapak Agus agar dapat mencapai target laba yang ditetapkan. Selanjutnya, manfaat tugas akhir yaitu terbagi tiga. Yang pertama bagi perusahaan, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan mengenai perusahaan dalam meningkatkan penjualan dan laba usahanya yang lebih optimal pada tahun yang akan mendatang. Yang kedua, bagi penulis, diharapkan dapat menjadi suatu wadah yang tepat dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada di bangku kuliah, terutama dalam menerapkan analisis Cost Volume Profit dalam perencanaan laba. Yang ketiga, bagi pembaca, diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca dan menjadi sarana referensi bagi yang ingin melakukan penelitian yang sama. Metode pengumpulan data ada tiga, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara. Pewawancara mengumpulkan data dengan cara menyiapkan beberapa list pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber terkait tentang usaha yang bersifat internal maupun eksternal. Yang kedua, observasi, yaitu seperti melakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatan transaksi perusahaan serta terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Yang ketiga, dokumentasi, seperti metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku transaksi, serta foto-foto kegiatan UMKM yang nantinya digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Sistematika penulisan. Bab 1. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah yang digunakan pada objek yang diteliti, tujuan tugas akhir, serta manfaat tugas akhir berisikan mengenai pencapaian yang diterima perusahaan dari tujuan yang ada pada tujuan tugas akhir. Bab 2. Bab ini berisi dasar-dasar teoritis yang terkait dengan konsep yang melandasi dan mendukung penelitian yang akan dilakukan mengenai menganalisis perencanaan laba dan pengendalian laba menggunakan analisis Cost Volume Profit atau CVP. Bab 3. Bab ini memuat gambaran ringkas objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang diselesaikan oleh penulis. Bab 4. Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis yang berkaitan dengan perbaikan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selanjutnya bab 2 itu membahas tentang landasan teori. Yang pertama, akuntansi manajemen. Suatu sistem akuntansi internal perusahaan dalam mengolah data ekonomi masa lalu dan membuat proyeksi tentang akuntansi masa depan suatu usaha untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pengertian biaya, seperti proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyusunan interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan pengendalian suatu entitas dan memastikan akuntabilitas penggunaan daya. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini terdiri dari tiga, yaitu yang pertama,
klasifikasi biaya berdasarkan kemudahan penelusuran. Yang kedua, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi utama organisasi. Yang ketiga, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Selanjutnya, yaitu pengertian analisis cost volume profit, yaitu seperti sebuah alat vital yang digunakan dalam membuat keputusan-keputusan bisnis, seperti menentukan produk apa yang harus diproduksi atau dijual, kebijakan harga seperti apa yang harus digunakan, strategi pemasaran seperti apa yang harus dilaksanakan, dan fasilitas yang produktif seperti apa yang diperlukan. Selanjutnya yaitu pengertian analisis break-even point dan margin of safety. Analisis break-even point yaitu memberikan gambaran tentang hubungan antar biaya, volume, dan laba. Juga dapat memberikan informasi kepada manajemen dalam memecahkan masalah yang mungkin terjadi seperti penambahan investasi ataupun menutup usaha. Pengertian margin of safety yaitu seperti alat yang dapat memberikan informasi tentang beberapa besar volume penjualan yang dianggarkan atau hasil penjualan tertentu boleh turun agar perusahaan tidak menderita kerugian. Dan yang terakhir yaitu perencanaan laba. Perencanaan laba merupakan proses perencanaan keuangan yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan perencanaan ini, manajer keuangan dapat menentukan aktivitas perusahaan untuk mencapai target laba yang sudah ditentukan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.